Jemaat Gemim Bukit Sion Kanonang yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Marilah kita beribadah kepada Tuhan, dan mengawali ibadah ini kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus melalui perantaran Roh Kudus, saat ini kami datang sujud lagi menghampiri kekudusan-Mu, mensyukuri akan kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Dan mensyukuri kebaikan Tuhan itu, kami memuliakan Tuhan dengan beribadah yang di dalamnya kami sedia untuk belajar dari firman Tuhan. Firman yang adalah pelita bagi kehidupan kami. Firman yang adalah petunjuk bagi perjalanan kehidupan ini. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, maka kami memohon Roh Tuhan bekerja atas kami, agar supaya firman Tuhan ini memakan tempat di hati dan pikiran kami, sehingga dapat kami lakukan dan praktekkan dalam kehidupan setiap hari. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan, pakailah sebagai alat-Mu untuk dapat memberitakan firman ini, sambil memohon keampunan dari Tuhan jikalau mendapati kami telah melakukan kesalahan dan dosa. Sambut kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dan firman Tuhan ini berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur sebab hanya oleh anugerahnya kita diperkenankan lagi menikmati hari yang baru ini. Dan itu pertanda kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melanjutkan hidup
sambil menunaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing kita. Kita diberi kesempatan untuk melanjutkan karya Tuhan, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Dan jika pada kesempatan ini kita menikmati hari pemberian Tuhan, maka mengawali segala sesuatunya, mari kita memohon kiranya anugerah dan kasih Tuhan melalui Roh Kudus akan menghentar kita untuk menikmati hari pemberian Tuhan dalam menunaikan tugas dan kewajiban kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita masih sementara dan ada dalam penghayatan dan perayaan Hari Pentakosta. Dan Hari Pentakosta ini kita kenal dengan Hari Ketuanan Roh Kudus. Pentakosta adalah merupakan salah satu hari raya umat Israel di zaman Perjanjian Lama, dan pada saat itu adalah waktu di mana orang Israel merayakan hari ke-50 setelah Paskah. Dan Paskah dalam Perjanjian Lama menunjuk pada perayaan kasih Allah yang telah melepaskan dan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Jadi hari Pentakosta adalah salah satu dari 3 hari raya yang sangat penting bagi umat Israel. Pada hari raya ini, orang-orang Israel akan memperingati tentang kebaikan Tuhan, termasuk di dalamnya pada waktu mana mereka dapat menikmati masa panen dan mereka mengucap syukur kepada Tuhan Allah oleh karena mereka boleh diberikan kesempatan untuk mendapatkan kasih Tuhan lewat kesuburan lahan pertanian yang ada di masa itu. Dalam pembacaan Alkitab saat ini dikisahkan bahwa pada hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Kemudian disebutkan bahwa pada saat itu turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seisi rumah di mana orang-orang percaya itu duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, yang disebutkan dalam bagian Alkitab ini telah bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dengan demikian pada saat itu pula mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, umat percaya, orang percaya ini sebagaimana yang disebutkan dalam bagian Alkitab kita tadi, mereka mengatakan dan mengucapkan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Tetapi satu hal yang penting yang kita peroleh dari apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sebutkan adalah mereka menyebutkan tentang suatu perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dalam hal ini mau mengatakan bahwa Allah sanggup untuk memenuhi janjinya untuk mengirimkan Roh Kudus setelah peristiwa
kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam hal ini kita melihat bahwa bukanlah kemampuan berbahasa atau kemampuan mereka berbicara yang menentukan seseorang dapat mendengar dan menerima berita tentang Allah. Tetapi di sini mau dikatakan bagaimana Allah dalam karunia-Nya memperkenankan setiap orang yang percaya, termasuk kita, untuk menyampaikan berita tentang Dia, Allah yang bekerja dan berkarya dalam kehidupan umat ciptaannya. Tentunya Roh Kudus memberi jaminan, kepastian bahwa Dia akan mampu untuk mengubah kita sebagai manusia yang kerap kali tidak percaya menjadi percaya seutuhnya, sebagaimana yang disaksikan dalam Perjanjian Baru yang terjadi dalam kehidupan seorang rasul, yakni Rasul Paulus. Bahkan Roh Kudus bisa mengubah kita yang sakit bisa dapat disembuhkan, yang kesulitan bisa dimudahkan, yang kesusahan bisa diberi jalan keluar untuk dapat memperoleh berkat, bahkan bisa memperoleh kelimpahan. Yang khawatir, yang takut diteguhkan iman. Roh Kudus pula akan memampukan kita untuk saling mengerti, saling menerima, saling menguatkan, saling membangun. Dan Roh Kudus akan memampukan kita lewat memberikan keberanian untuk terus bersaksi dan bersaksi, untuk terus menjalankan tugas dan panggilan kita, untuk menjalankan amanat Tuhan sebagai jemaat, tetapi juga sebagai pelayan Tuhan yang telah diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksiannya. Karena itu mari kita ucapkan syukur sebab Allah melalui anaknya dalam Roh Kudus telah diperkenankan Dia hadir untuk menuntun dan menyertai siapapun dia yang sungguh-sungguh mau percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan, kepadamu kami naikkan syukur sebab Engkau berkenan bagi kami semua untuk dapat menikmati persekutuan di saat ini. Persekutuan yang menyanyi, berdoa, dan membaca firman. Kiranya akan meneguhkan kami untuk melangkah dalam kepastian bahwa Roh Kudus selalu ada bagi kami. Roh Kudus menyertai kami. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Roh Kudus mengendalikan kehidupan kami. Karena itu, kami mempersembahkan hidup kami seutuhnya untuk dikendalikan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk selalu mengundang Roh Tuhan terlibat dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap rencana, harapan, dan cita-cita kami, dalam tugas kerja, pelayanan, dan kesaksian kami. Maka saat ini kami pun berdoa kepadamu,
Kiranya Tuhan memberkati kami yang Engkau perkenankan ada di tengah-tengah dunia ini. Bagi anak-anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan, biarlah Tuhan senantiasa selalu mendampingi mereka lewat masing-masing keluarga, lewat saudara bersaudara, kakak-kakak, mama, papa, oma, opa, yang Tuhan perkenankan ada dan bersama dengan anak-anak kami, supaya mereka boleh bertumbuh dan berkembang secara baik. Biarlah mereka akan memperoleh hikmat dan pengetahuan yang baik dan benar. Biarlah mereka akan mendapatkan pendampingan rohani, supaya mereka boleh bertumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan. Masa-masa bermain, masa-masa sekolah, senantiasa mereka akan terjaga dan terpelihara oleh Tuhan. Berkati anak-anak remaja, pemuda, saat mereka menuntut ilmu, saat mereka berusaha untuk meraih masa depan yang menjanjikan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab kepada Tuhan lewat keseharian, lewat apa yang mereka kerjakan dan lakukan. Kiranya hanya dalam pemeliharaan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan anak-anak kami, remaja pemuda, senantiasa terpenuhi. Berkat Tuhan menyertai mereka. Mereka tidak akan pernah salah melangkah, karena Tuhan selalu ada bagi mereka. Kami berdoa kepadamu, bagi ibu bapa yang ada di usia produktif, semangat bekerja, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, kiranya akan dimudahkan oleh Tuhan. Beri hikmat dan kebijaksanaan, agar supaya mereka dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan setia dan rajin, sehingga akan ada berkat-berkat Tuhan yang mereka peroleh. Berkati ibu bapa lansia di masa tua mereka, biarlah mereka mengalami sukacita dan kesenangan kegembiraan hidup melalui anak-anak, cucu-cucu dan cece yang ada. Biarlah mereka akan senantiasa memiliki semangat yang tinggi untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang dapat memberi nasihat dan mengayomi anak-anak, cucu, cece, supaya kehidupan keluarga mulai dari anak-anak sampai yang ada di usia yang lanjut akan hidup berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan kepadamu pelayan khusus mulai dari pendeta, guru agama, penatua dan syamas, penatua Bipra dan komisi Bipra, komisi-komisi kerja, sampai pada koordinator yang ada di kolom-kolom, Panji, Yosua, tenaga pembantu pelayanan, kostor dan pegawai gereja, seluruh perangkat pelayanan yang memberi diri untuk menjadi alat kesaksian Tuhan. Pakailah dengan roh-Mu yang kudus, agar kami benar-benar bersaksi dan melayani dalam ketulusan dari Tuhan sendiri. Kami boleh menyaksikan tentang kuasa dan kebesaran Tuhan, sehingga akan menghasilkan jemaat yang terus hidup bertekun di dalam Engkau. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan, untuk setiap usaha yang dilakukan oleh semua kami sebagai jemaat-Mu yang ada di Bukit Sion Kanonang ini. Mulai dari ASN, pegawai swasta, mereka yang memiliki profesi sebagai petani, peternak, sebagai tukang, yang membuka usaha apapun itu,
dan dari semua pekerjaan yang digeluti oleh kami umat-Mu. Ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan segala sesuatunya. Biarlah tangan Tuhan terbuka untuk memberkati kami semua, sehingga kami boleh meraih dan mendapatkan berkat-berkat baru untuk kami pakai dalam melanjutkan hidup yang Tuhan beri. Kami bersuka cita dan bergembira dengan mereka yang diberkati oleh Tuhan lewat ketambahan satu usia dalam perjalanan hidup mereka, baik secara pribadi maupun dalam hidup rumah tangga. Hanya dalam perkenanan Tuhan, sukacita dan kebahagiaan, umur panjang, harmonis dan bahagia menjadi bahagian kehidupan mereka yang bersukacita. Tetapi kami pula bergumul dengan mereka yang sedang diperhadapkan dengan persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan di kehidupan dunia ini. Apakah oleh karena sedang dalam keadaan kondisi tubuh lemah, sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Dengan tangan-Mu yang penuh dengan bilur-bilur-Mu akan menjamah keseluruhan bagian tubuh saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan mengangkat penderitaan mereka. Tuhan memulihkan keadaan mereka dalam kuasa-Mu, sehingga mereka boleh sembuh, mereka boleh pulih, mereka boleh sehat dan kuat lagi, sehingga dapat melanjutkan tugas kerja dan aktivitas mereka. Makanan, minuman, obat-obat yang dikonsumsi, semua adalah dalam kuasa dan kendali-Mu ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi pemerintah kami, baik yang ada di pusat dan sampai yang ada di desa-desa. Hukum tua, perangkat desa yang ada, yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Diberkatilah mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalankan tugas-tugas mereka, sehingga memberi jaminan masyarakat sejahtera, aman, damai, dan tentram. Teristimewa saat kami bergumul dengan pandemi corona yang sampai saat ini masih saja mewabah. Ke dalam tangan-Mu lah ya Tuhan, kami datang bermohon, melipatkan tangan kami, kiranya Engkau dalam kuasa dan kendali-Mu akan menghalau virus ini, sehingga dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, makin lama kami akan dijauhkan dari virus ini. Kami akan kembali memasuki suasana yang normal. Karena itu kiranya hanya oleh kasih dan pemeliharaan-Mu dan pengendalian-Mu kami senantiasa menjadi milik kepunyaan Tuhan yang tetap patuh dan taat pada protokol kesehatan yang ada. Terpujilah Tuhan yang selalu ada bagi kami. Dengan kuasa Roh-Mu yang kudus menghidupkan kami dan menyemangati kami untuk terus melanjutkan hidup yang Engkau beri. Kami berdoa untuk tim multimedia yang bekerja untuk Tuhan. Pakailah mereka dengan kuasa-Mu untuk melakukan pelayanan lewat media ini, menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehat dan kuatkanlah dan berkatilah mereka dalam menjalani hari-hari hidup. Terima kasih dan terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami, permohonan kami, sukacita dan syukur kami yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan,
mengakhiri ibadah ini, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Peganglah Tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya.